Shalom Bapak Ibu Saudara, saya berdoa malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan tetap dalam lindungan dan tetap dijaga oleh Tuhan, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat dalam mengikut akan Tuhan. Malam hari ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan memuji, mengagungkan Tuhan malam hari ini. Siapkan hati kita, karena kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan sungguh besar, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, Engkau yang kami sembah. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Rabaya Syararara. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, Engkau baik. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya Rabaya Syaka Parabarabaya. Oh Rabalabaya Sanaralamaya Syakarabo. Haleluya Yesus Tuhan. Yuramaya Syik. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Urabaya Syakarabalabaya Alamaya Syakabaralaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur. Haleluya, haleluya, syukur, syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih. Urabaya Syakaralaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang mulia, malam hari ini kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan yang Tuhan masih beri dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami rindu firman-Mu akan mengubah hidup kami. Tanpa firman-Mu kami tidak mampu. Firman-Mu yang mengubah hati kami, firman-Mu yang mengoreksi hidup kami. Firman-Mu adalah jalan keluar itu sendiri. Firman-Mu adalah pribadi-Mu Tuhan.
Dan ketika kami mempercayai firman-Mu dan ketika kami melakukan firman-Mu, mujizat Allah terjadi. Urapi hamba-Mu, urapan yang sama juga Engkau taruhkan atas setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, merenungkan satu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan saya berikan judul yaitu tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan. Ya, saudara, mengapa dikatakan bahwa dalam segala keadaan tetaplah kita memuji Tuhan? Ya, alasannya apa? Kita lihat firman Allah malam hari ini. Kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Allah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa saya berikan tema ya, apapun masalah saudara, tetaplah memuji Tuhan. Ya, karena firman Tuhan memberikan petunjuk bahwa apa sih tugas manusia dalam dunia ini? Menurut Mazmur pasal yang 150 ayat 1 sampai 6, disitulah tugas kita apa? Memuji Tuhan, saudara. Dalam keadaan apapun, masalah apapun, pergumulan apapun, jangan sampai kita tidak memuji Tuhan. Dalam pembacaan firman Allah malam hari ini, saudara, dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ya, di situ dikatakan bahwa mengapa kita sebagai orang yang percaya menghadapi masalah kesulitan apapun tidak, saudara, kita harus memuji Tuhan. Firman Allah memberikan petunjuk, ya, diberitahu kita. Alkitab mengatakan bahwa pencobaan, masalah yang kamu hadapi dikatakan adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika saudara menghadapi pencobaan masalah, dikatakan bahwa masalah itu tidak akan melebihi apa? Kekuatan manusia. Ya. Tadi kalau firman Allah mengatakan kenapa kita harus memuji Tuhan? Kenapa? Ketika kita ada masalah, kita bisa memuji Tuhan karena masalah itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya. Karena Tuhan sudah berbicara, masalah tidak akan melebihi kekuatan kita. Nah, justru ketika kita menghadapi masalah, saudara harus banyak memuji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Nah, firman Allah memberitahu kita bahwa dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan itu bertata di atas apa? Pujian umatnya. Dan ketika saudara memuji Tuhan, ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara punya pergumulan yang berat, tugas anak Tuhan, tugas orang percaya apa? Puji Dia. Karena apa? Masalah yang kau hadapi adalah yang tidak akan melebihi apa? Kekuatan manusia. Ya. Tidak akan melebihi kekuatan manusia. Artinya apa? Kita bisa memuji Tuhan. Ya. Contoh dalam Kisah Rasul 16 ayat 23, 24, 25, saudara bisa di situ lihat ya, bahwa mengapa Paulus dan Silas ketika dia di penjara di Filipi, apa yang dilakukan mereka ketika mereka menghadapi masalah, saudara? Ya, hidup mereka terancam, besok mereka akan dihukum. Ya, tetapi yang dilakukan Paulus dan Silas menghadapi masalah itu apa? Mereka tidak menyesali nasib mereka, mereka tidak menggerutu, mereka tidak menyalahkan siapapun, tapi mulut mereka apa? Tengah malam, Alkitab memberitahu kita, mereka apa? Memuji Tuhan. Ketika pujian itu dinaikkan dari dalam hati yang mereka yang paling dalam, apa yang terjadi? Belenggu yang mengikat mereka, penjara yang memenjara mereka, terlepas secara ajaib. Terlepas, dilepaskan oleh Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena ada anak Tuhan yang memuji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apapun masalah saudara, tetaplah engkau memuji Tuhan.
jangan lemah, jangan goyah. Alkitab memberitahu kita, masalah yang kau hadapi tidak melebihi kekuatan manusia. Artinya apa? Engkau harus memuji Tuhan. Ketika engkau memuji Tuhan, Tuhan hadir. Paulus dan Silas, tangan kakinya terbelenggu. Ketika dia memuji dan menyembah Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan. Saya percaya ketika engkau ada masalah apapun juga, menyembahlah kepada Tuhan, memujilah kepada Tuhan. Nah, saudara, alasan yang pertama adalah karena masalah yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, saudara, apa? Alkitab memberitahu kita, ya, pencobaan-pencobaan kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita baca bahwa tidak melebihi kekuatan manusia. Dikatakan bahwa sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang kedua adalah, saudara, mengapa kita memuji Tuhan? Kita punya Tuhan yang setia. Apa arti setia? Allah tidak pernah absen. Dia tetap menyertai hidup saya dan saudara. Dia ada dalam hidup saya dan saudara. Bahkan ada satu pujian mengatakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan setia. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Nah, ini yang membuat kita ini luar biasa, saudara. Kita punya Tuhan yang tidak pernah absen meninggalkan hidup saya saudara. Jika Tuhan menyertai saya dan saudara, artinya apa? Tuhan bukan hanya menyertai, saudara. Dia Allah yang berkuasa. Kuasanya, keajaibannya, mujizatnya, pertolongannya menyertai hidup saya saudara. Makanya kita memuji Tuhan. Karena apa? Kita punya Tuhan yang setia. Bahkan dalam firman Allah Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, itu dikatakan, Tuhan katakan, tak sedetik pun aku meninggalkan kamu. Itu loh janji Tuhan. Kalau saudara menyadari bahwa hidup saudara ada Tuhan, saudara pasti bisa memuji Tuhan. Karena apa? Ada Tuhan dalam hidup saudara. Ya, jangan kita membesar-besarkan masalah. Biarlah Tuhan kita yang besar. Dia Allah yang setia, tidak pernah meninggalkan hidup saya dan saudara. Jangan kita merasa sendiri, aduh masalahku besar. Jangan. Masalah kita itu kecil. Yang besar adalah Yesus kita yang besar. Besarkan Dia. Ada pujian mengatakan bahwa Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Berarti apa? Persoalan itu biasa. Yang penting apa? Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang ada, yang setia dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, tetaplah engkau memuji Tuhan. Kita punya Tuhan yang setia. Mengapa kita memuji Tuhan? Karena kita punya Tuhan yang setia. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Mengapa kita memuji Tuhan? Ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa ketika kita punya Allah yang setia. Di sini dikatakan ada kalimat bahwa Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai dikatakan apa? Tuhan akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Ya, jalan keluar, saudara. Ya, artinya apa? Masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Karena Tuhan sudah berjanji ketika kamu ada masalah, Tuhan akan kasih jalan keluar. Apa jalan keluarnya Tuhan, saudara? Saya percaya ketika engkau berdoa, Tuhan pasti akan kasih jalan keluar. Ketika kamu memuji Tuhan, Tuhan akan kasih jalan keluar secara ajaib. Yang penting apa? Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulan saudara, apapun pencobaan saudara, percayalah, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kita angkat satu pujian kembali. Terima kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan
dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur malam hari atas firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Tuhan Yesus, apapun pergumulan, persoalan, masalah dalam hidup kami, ajar kami tetap memuji dan meninggikan nama-Mu. Karena ketika kami memuji menyembah-Mu, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Tuhan, Engkau jamah, Engkau memberkati. Jika ada jemaat-Mu atau anak Tuhan yang mengalami kesulitan, pencobaan apapun dalam hidup mereka, Tuhan berikan kekuatan. Jika ada yang lemah, Tuhan Engkau jamah. Jika ada yang susah, Engkau berikan penghiburan. Jika ada yang sakit, Tuhan tolong jamah dengan kuasa-Mu. Tuhan sembuhkan dengan kuasa Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan, menguduskannya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu malam hari ini. Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan pimpin malam hari ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.